Chapter 13. Di sebuah kerajaan di sisi dunia lain, perempuan yang ditolong oleh Hadas saat ini sedang memulihkan diri di sebuah desa yang tak lain adalah kampung halamannya. Perempuan berambut pirang itu saat ini sedang duduk di atas batu menghadap sebuah ladang gandum yang membentang luas. "Vel, sedang apa kamu di sini?" sapa seorang pemuda yang terlihat sedang membawa sabit dan membawa sekarung rumput di punggungnya. Pemuda itu memiliki rambut berwarna coklat dan wajah yang sedikit berbintik-bintik. "Anton, apa menurutmu Hiro-sama sudah muncul di dunia ini?" tanya Vel, wajahnya terlihat sedikit murung. "Apa maksudmu Vel? Bukannya Hiro-sama itu adalah Yang Mulia Pangeran Rudeon?" sahut Anton. "Entahlah, tapi Yang Mulia Pangeran Rudeon sama sekali tidak melakukan pergerakan untuk melawan pasukan Demon King. Meskipun pasukan Demon King sudah menguasai sebagian besar wilayah manusia dan melakukan kerusakan di mana-mana," ungkap Vel. "Mungkin beliau masih belum cukup kuat untuk melakukan itu," duga Anton. "Lalu kapan beliau akan cukup kuat? Bukannya Hiro itu harusnya makin kuat dengan seiringnya pertarungan yang dia alami?" keluh Vel. Mungkin Yang Mulia Pangeran Rudeon masih belum menemukan rekan yang bisa dijadikan tim pahlawannya," balas Anton. "Bukannya beliau katanya sudah menemukan Nona Saintes, seorang Archmage, dan seorang High Elven Archer?" ungkap Vel. Itu ada benarnya sih. Tapi, mungkin saja beliau masih sibuk leveling up," ujar Anton. "Cukup, Anton. Berhenti memberikan alasan untuk beliau. Itu malah membuatnya terdengar semakin menyedihkan," balas Vel. Vel kemudian berdiri, membersihkan rok panjangnya dengan menepuk-nepuknya, dan lalu berkata, "Aku ingin pergi ke kuil dulu. Aku ingin menenangkan diri." "Dah." Lalu Vel melangkah pergi menuju ke kuil di kejauhan. Itu adalah sebuah kuil besar yang sangat kontras dengan bangunan-bangunan sederhana di sekitarnya, karena kuil itu satu-satunya yang terbuat dari susunan batu sementara bangunan lain dari kayu, dan bagian batunya hanyalah cerobong asap. Vel masuk ke dalam kuil dan ia disambut oleh seorang pendeta tua yang sedang membersihkan altar batu. Kuil itu tampak memiliki 3 altar besar dan 1 podium kecil. Di atas altar pertama, terlihat sebuah patung batu pedang raksasa. Di atas altar kedua, ada patung perisai batu dengan pahatan yang menyimbolkan emas, berlian, dan juga gandum. Di atas altar ketiga, terdapat patung batu sebuah tongkat trisula. Sementara di sudut ruangan, hampir luput dari pandangan, 1 podium kecil dengan sebuah buku dari pahatan batu di atasnya, tampak kesepian dan terlupakan penuh bekas jaring laba-laba dan debu yang tebal. "Oh, Nona Vel, apa yang membuat Anda datang kemari?" sapa pendeta tua berjangkut putih itu dengan senyuman ramah. "Bukan apa-apa, aku hanya sedang ingin menenangkan diri saja di sini," jawab Vel lalu duduk di salah satu bangku yang tersedia di sana. "Baiklah, silakan nikmati waktu Anda, Nona Vel," sahut sang pendeta. Pedang melambangkan kemenangan, perisai melambangkan kemakmuran, tongkat trisula melambangkan sihir, dan terakhir, ujar Vel melihat ke arah altar satu persatu kemudian beralih ke podium di sudut ruangan, lalu melanjutkan, buku melambangkan kebijaksanaan. Vel lalu kembali menatap ke altar pedang. "Biasanya aku selalu berdoa di depan altar pedang, tapi, saat ini aku merasa bukan itu jawabannya," ungkap Vel lalu kembali melirik ke arah podium di sudut ruangan, dan melanjutkan, "Mungkin aku harus coba dari sudut pandang berbeda." Vel tanpa ragu menutup matanya, lalu kemudian berdoa, "Wahai pemilik kebijaksanaan dan buku yang agung, hamba yang rendah ini meminta padamu untuk memberikan panduan pada hamba yang merasa sedang tersesat ini. Hamba mohon berikan hamba petunjuk atas keraguan dan kebingungan di hati hamba." Tanpa waktu lama, tiba-tiba saja cahaya muncul dari atas podium kecil. Vel dan pendeta tua terkejut dan melihat ke arah buku yang sebelumnya hanya sebuah pahatan batu, kini seolah berubah menjadi buku yang sebenarnya. Apa yang terjadi?" ucap pendeta tua. Pendeta tua dan Vel lalu berlari menghampiri podium di sudut ruangan itu. "Kenapa tiba-tiba benda tak berguna ini bereaksi?" ucap pendeta tua sambil mencoba menyentuh buku yang bercahaya itu. Tangan pendeta tua tinggal beberapa cm dari buku itu,
Tapi tiba-tiba saja tubuh pendeta itu terpental ke belakang dan menghantam jajaran bangku. Vel terkejut melihat itu, lalu ia menatap ke arah buku dengan lebih waspada. Tapi rasa penasarannya membuat tangannya menjulur mencoba menyentuh buku itu juga. Tangannya pun berhasil menyentuh permukaan sampul tebal buku tersebut. Apa? Aku bisa menyentuhnya, ucap Vel terkejut. Vel lalu mencoba membuka buku itu, dan buku itu terbuka dan berhenti di satu halaman. Di halaman itu terlihat sebuah gambar dan di halaman sebelahnya terdapat tulisan dengan huruf-huruf yang misterius. Ah, apa ini? Aku tak tahu huruf apa ini, tapi entah kenapa aku tahu apa yang disampaikan di dalamnya, gumam Vel sambil menyeret jarinya di atas permukaan kertas halus dengan huruf-huruf misterius itu. Jadi ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang menggunakan kebijaksanaannya untuk menjadi seorang raja, dan menggunakan kekuasaan raja untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia, setelah itu menghilang dan menjadi sejarah. Sejarah itu berubah jadi legenda, dan legenda mengantarkannya ke tahta penguasa atas dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kisah raja yang jadi pahlawan. Ini adalah kisah lahirnya penguasa atas semua dunia, gumam Vel ketika memahami tulisan di depannya itu. Mata Vel lalu beralih ke arah gambar. Itu adalah gambar seorang pemuda berambut putih dengan mata mengkilap bagaikan cermin yang duduk di atas singgasana kristal berkilau dengan pose penuh kebanggaan dan percaya diri menyangga kepalanya, dan memakai jubah putih bertudung dengan sulaman benang perak. Apakah ini gambar tokoh yang dikisahkan di cerita tadi? Ucap Vel. Lalu Vel pun teringat tentang pemuda yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Ah, jangan bilang, ucap Vel terbelalak tak menyangka. Vel tersenyum, dan kemudian ia tertawa. Vel tertawa begitu lepas. Hahaha. Begitu rupanya. Pahlawan yang diutus untuk dunia ini ternyata memang bukan Pangeran Angkuh itu. Sudah kuduga. Hahaha. Ujar Vel. Vel mencoba membuka halaman lain, namun ia gagal. Setiap lembar halaman itu seakan lekat menempel, meski sekuat apapun Vel mencoba. Ia tetap tak bisa membuka halaman lain selain halaman yang sudah terbuka saat ini. Vel pun menghela napas, menyerah dan akhirnya menutup buku itu. Dan seketika buku itu berubah kembali jadi batu dan kehilangan cahayanya. Namun Vel tak terlihat kecewa sama sekali, malahan ia terlihat lega. Lalu ia teringat momen saat Hada melangkah melewati retakan dimensi. Vel pun sadar apa yang harus dilakukannya. Di saat yang sama di sisi lain, Ruri melihat Hada sedang duduk bersama seorang gadis giaru cantik berambut pirang. Ruri begitu terkejut, dan rasa kecewa terlihat di ekspresinya dan matanya yang seolah kehilangan cahayanya. Ruri pun melangkah mendekati Hada, namun di langkahnya kini dipenuhi keraguan. Marin melihat kedatangan Ruri dan matanya langsung berbinar. Marin lalu langsung berlari menghampiri Ruri, dan itu membuat Ruri terkejut. Hei, apa kamu Ruri-chan? Perkenalkan, aku Kitagawa Marin, teman satu sekolah Hada-kun. Salam kenal, sapa Marin saat sampai di depan Ruri dengan wajah penuh keceriaan penuh dengan aura ekstrovert. Ruri terdiam tak bisa bereaksi, seolah tombol pause ditekan, tubuhnya membeku di tempat. Sedangkan Marin terus bergerak dari satu sisi ke sisi lain mengelilingi Ruri melihatnya dari segala macam sudut. Wah, kamu imut sekali. Lebih imut daripada yang ada di foto, ujar Marin matanya penuh dengan kilauan kekaguman. Tolong turunkan sedikit intensitas perhatianmu, Kitagawa-san. Lihatlah kondisi Ruri-chan saat ini, ujar Hada yang ikut menghampiri Ruri. Ah, maaf, apa aku mengejutkanmu? Aku terlalu bersemangat tadi karena bisa bertemu Ruri-chan. Maaf ya, Ruri-chan, ujar Marin setelah melihat wajah Ruri yang terhenti di ekspresi terkejut dan tak berubah lagi. Di kejauhan, seorang gadis berambut pirang dengan gaya giaru juga terlihat sedang memperhatikan mereka bertiga sambil memegang ponselnya dan mengarahkan kameranya ke arah Hada. Itu adalah Hayasaka Ai, pelayan dari Shinomiya Kaguya. Tak kusangka dia akan bertemu dengan gadis cantik baru lagi dan mereka langsung akrab. Apa dia tak bisa membatasi pesonanya sedikit? Sebenarnya mau seberapa banyak lagi gadis cantik yang ingin ia masukkan ke circle-nya?
Gerutu Hayasaka Ai sambil memotret beberapa gambar untuk majikannya. Tanpa ia sadari kini albumnya dipenuhi oleh foto Hada dibanding foto pribadinya sendiri. Ah, bagaimana ini? Sekarang galeriku penuh dengan fotonya. Apa aku harus menghapus foto yang lama? Tidak, bagaimana jika nanti Kaguya-sama meminta untuk mencetak foto baru dari sumber yang lama saat foto yang lama rusak? Jika aku tak punya cadangannya, maka aku takkan bisa memenuhi permintaan Kaguya-sama. Mungkin aku harus membeli layanan cloud dan mencadangkannya. Gumam Hayasaka Ai sambil membuka sebuah jasa layanan cloud yang tersedia di ponselnya. Namun saat ia sedang sibuk mengunggah semua foto Hada ke cloud, Hada dan yang lainnya sudah tak ada lagi di lokasi sebelumnya. Gawat, aku terlalu fokus ke ponselku sampai tidak sadar mereka pergi. Kemana perginya mereka? Aku harus segera menemukan mereka, ujar Hayasaka Ai panik.